Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi kali ini saya kedapatan motor Supra X ya. Jadi kendalanya di sini motor Supra X tidak hidup. Ya, di engkol sudah berkali-kali tapi tidak hidup ya. Kita langsung saja coba ya. Coba kita engkol apakah memang benar nggak hidup. Nanti kita akan mencari penyebabnya ya. Oke, kita langsung saja kita engkol. Ini sudah ngontak ya. Nah, nggak hidup teman-teman ya. Di sini padahal bensin ada teman-teman ya, BBM ada. Jadi caranya mengecek ya, teman-teman harus tahu caranya mengecek. Pertama, motor nggak hidup itu harus teman-teman tahu ya. Apakah kalian mengecek dari BBM atau dari setrum dulu, terserah teman-teman ya. Jadi kita coba cek dari BBM dulu ya. Caranya kayak gini teman-teman ya. Jadi untuk mengetahui bahwa BBM masuk ke karburator apa tidak, kita cek bagian sini ya. Kita copot aja kita copot, soalnya biasanya buntu teman-teman ya selangnya, meskipun di tangki itu ada BBM tapi tidak ke bawah ya. Kita lepas saja kayak gini teman-teman ya. Ini sudah karetnya sudah, selangnya sudah keras teman-teman, agak susah. Nah, waduh, susah teman-teman. Ini berhubung selangnya dilepas susah ya teman-teman, sudah keras. Kita buka dari sini aja teman-teman ya, dari krannya. Nah, krannya dibuka ya. Untuk memastikan bahwa BBM itu turun di karburator ya. Nah, ini berarti turun ya. Ini ketika kran ditutup, nah ini kan nutup. Kalau kran dibuka, nah ini BBM turun ya. Itu artinya BBM masuk di karburator ya. Tapi kenapa tidak hidup? Nah, kita lihat apinya teman-teman ya. Nanti kita lihat apinya, apakah apinya itu ada enggak. Nah, kita buka lagi. Jadi kita langsung ke sisi kanan. Oke teman-teman, jadi ini cok busi sudah saya lepas ya. Jadi cara melihat strumnya itu, cok busi kita lepas, lalu kita engkol teman-teman ya. Kita lihat apakah apinya ada enggak. Enggak ada nih teman-teman ya. Nah, ini enggak ada strumnya teman-teman ya. Nah, jadi kalau di sini enggak ada strumnya, jadi teman-teman bisa ngelihat apinya dari sepul atau CDI ya. Jadi kita lihat dulu dari sepulnya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman punya CDI, mending langsung ganti CDI, nggak apa-apa ya. Soalnya kalau kita melihat dari sepul itu lebih ribet teman-teman ya. Tapi kita akan mengecek dari sepul dulu, apakah sepulnya mengeluarkan api apa enggak, kita cek dulu ya. Nah, ini kalau kita mengecek sepul, api dari sepul ya, sepul CDI ya. Nah, kita bisa gunakan tester ya. Ini pakai dop biasa, dop rating bisa, dop dop kotak gepeng itu juga bisa itu. Nah, kita tancapkan di bagian sepulnya ya. Tancapkan bagian sepulnya. Lalu yang minnya di bodi sini ya. Lalu kita engkol ya. Kalau mengeluarkan api, ini berarti nyala ya. Kita engkol dulu. Ini pengapian dari sepul CDI bagus teman-teman ya. Nah, sepul CDI berarti nggak bermasalah. Kita langsung saja kita coba ganti CDI teman-teman ya. Kemungkinan ini CDI nya rusak atau memang
kabelnya ada yang putus di tengah. Nah, ini bagian CDI-nya di sini. Nah, kita copot aja. Ya, kita ganti yang baru. Nah, ini ya. Kita coba pakai CDI yang ngambil dari motor lain ya. Ini yang lama. Nah, ini yang baru. Maksudnya yang masih normal dari motor, minjem motor yang lain ya. Nah, kita coba tes pengapiannya. Dari koil ada enggak? Ada teman-teman ya. Kelihatan enggak teman-teman? Nah. Nah. Ini setrumnya ada teman-teman ya. Berarti memang CDI-nya sudah error teman-teman ya. Kita coba memasang CDI-nya. Maksud saya memasang businya. Lalu kita akan menghidupkan mesinnya ya. Dengan CDI yang baru tadi, yang baru minjem motor lain, apakah bisa hidup apa enggak motornya ya. Nah, kita kontak dulu. Nah, oke teman-teman, ini motornya sudah hidup. Jadi itu sudah jelas bahwa yang rusak itu CDI-nya ya teman-teman ya. Ya, semoga bermanfaat untuk video ini. Jangan lupa subscribe-nya ya, untuk apa itu mendukung channel saya. Kalau yang bisa nanya-nanya, kalau ada yang nanya-nanya bisa langsung aja komen ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.